Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di episode kali ini, kami hadirkan sebuah kisah yang sedang hangat dan penuh drama, tentang seorang pesinden muda berbakat yang namanya tengah viral di jagat maya, Niken Salindri. Namun siapa sangka, di balik gemerlap panggung seni, tersimpan kisah cinta penuh kecemburuan, intrik, dan air mata yang menyeret seorang tokoh penting, Mas Bupati Lindra. Bayangkan jika cinta diuji di hadapan ratusan pasang mata, ketika saingan justru muncul dari rekan seprofesi sendiri, dan ketika sebuah hubungan yang selama ini tersembunyi di balik syair dan irama, meledak menjadi keributan yang mengguncang publik. Cemburu di tengah irama, amarah Niken Salindri demi cinta Mas Lindra. Adalah sebuah kisah drama cinta segitiga penuh emosi, pengkhianatan, dan pilihan sulit antara harga diri dan perasaan. Apakah cinta akan menang di atas panggung kehormatan? Ataukah Niken akan meninggalkan semua karena hatinya telah remuk? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like video ini jika kamu suka kisah dramatis dan penuh emosi. Komentar pendapatmu, tim Niken atau tim Larasati. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah viral lainnya yang akan terus kami hadirkan untukmu. Ayo, siapkan hatimu, karena kisah ini akan mengguncang emosi. Malam itu langit Tuban bertabur bintang, seolah ikut merayakan pesta rakyat yang digelar di pendopo kabupaten. Denting gamelan mengalun lembut, menembus malam yang syahdu. Di tengah panggung, berdiri seorang gadis ayu berselendang merah muda, dialah Niken Salindri, pesinden muda kebanggaan Jawa Timur yang malam itu kembali didaulat menjadi bintang utama. Mata para penonton terpaku pada sosoknya, namun ada sepasang mata di kursi VIP yang menatap lebih dalam dari sekadar penikmat seni. Tatapan itu milik Mas Lindra, sang bupati muda yang diam-diam telah menaruh rasa istimewa kepada Niken. Pertunjukan berlangsung hikmat, namun hati Niken berdebar tak karuan. Bukan karena gugup tampil di hadapan ribuan orang, melainkan karena dari tadi ia merasa tatapan Mas Lindra begitu berbeda malam ini. Biasanya, pria itu selalu tersenyum hangat dan memberikan tepuk tangan pertama saat Niken selesai melantunkan tembang. Namun kini, senyum itu terlihat pudar, matanya justru sering teralihkan ke sisi panggung lain, ke arah seorang wanita muda yang belum pernah Niken lihat sebelumnya. Wanita itu duduk anggun dengan kebaya putih bersulam emas, tersenyum genit dan memamerkan sorot mata yang jelas menyasar Mas Lindra. Usai tembang pertama, Niken turun sejenak ke belakang panggung. Di sana ia mendengar bisik-bisik dari kru panggung, membicarakan wanita berkebaya putih itu. Itu Larasati, pesinden baru dari luar kota. Katanya, Mas Lindra yang minta dia diundang khusus buat malam ini, bisik salah satu panitia. Jantung Niken mencelos. Larasati, siapa dia, dan sejak kapan Mas Lindra meminta kehadiran pesinden lain tanpa sepengetahuannya? Padahal selama ini Niken selalu menjadi satu-satunya seniman yang diajak tampil dalam acara resmi pemerintahan Tuban. Saat kembali ke panggung, Niken berusaha tetap profesional. Tapi hatinya mulai panas, apalagi saat Larasati naik ke atas panggung sebagai bintang tamu dadakan dan langsung menyapa Mas Lindra dengan panggilan mesra, Mas Bupati, diikuti lirikan manja yang disengaja. Penonton bersorak, tertawa, dan tampak menikmati interaksi itu, namun tidak bagi Niken. Hatinya terasa seperti diremas. Semua persiapan, latihan, dan kedekatan emosional yang ia rajut selama ini dengan Mas Lindra, terasa seperti debu yang ditiup angin malam itu juga. Parahnya lagi, Mas Lindra tertawa. Tawanya tulus, nyaris tak pernah ia berikan saat Niken melucu di atas panggung dalam pentas sebelumnya. Malam itu, seolah Larasati berhasil menyingkirkan pesona Niken hanya dalam hitungan menit. Niken berdiri kaku di sisi panggung, bibirnya tetap tersenyum, sebagai seniman ia harus tetap menjaga citra, namun matanya berkaca-kaca. Ia mulai mempertanyakan, apakah selama ini perasaannya terhadap Mas Lindra hanya khayalan belaka. Usai pertunjukan, Niken memilih tidak langsung pulang. Ia berdiri di taman belakang pendopo, mencoba menenangkan diri. Namun dari kejauhan, ia melihat Mas Lindra berjalan berdampingan dengan Larasati. Mereka tampak akrab, tertawa ringan, dan tanpa sadar, tangan Mas Lindra menyentuh lengan Larasati. Adegan itu menusuk hati Niken lebih tajam dari sembilu. Ia menggigit bibirnya sendiri untuk menahan air mata yang ingin pecah. Malam yang seharusnya penuh kebanggaan berubah menjadi malam yang menggores luka pertama. Niken pulang tanpa sempat berpamitan. Ia menaiki mobilnya dalam diam,
tanpa iringan tawa atau pelukan dari para penggemar seperti biasanya. Jalanan Tuban terasa lebih sunyi malam itu. Di kursi penumpang depan, ada sekuntum bunga mawar merah yang tadi pagi dikirim Mas Lindra ke rumahnya sebagai penyemangat tampil. Kini bunga itu hanya menjadi pengingat betapa cepatnya seseorang bisa berpindah hati. Dan di sanalah, dalam sunyi, Niken bersumpah, ia akan mencari tahu siapa sebenarnya Larasati, dan kenapa Mas Lindra berubah begitu drastis. Malam itu, denting gamelan telah usai. Namun detak cinta yang tadinya menghangatkan hati Niken, kini berubah menjadi gemuruh cemburu yang siap menghancurkan segalanya. Hari-hari setelah pertunjukan itu terasa lebih dingin bagi Niken. Meskipun Tuban masih disinai mentari seperti biasa, namun hatinya redup. Niken mencoba mengalihkan perasaannya dengan latihan rutin di sanggar seni milik almarhum ayahnya, tapi setiap gerakan tangan dan setiap nada sinden yang ia lantunkan terasa hampa. Tatapan Mas Lindra yang kini tak lagi hangat masih menari-nari dalam ingatannya. Yang paling menghantui adalah saat pandangan pria itu teralihkan pada Larasati, penuh pesona, seperti laki-laki yang baru menemukan cahaya baru dalam hidupnya. Niken bertanya-tanya, sejak kapan ia tidak cukup bersinar lagi di mata Mas Lindra. Satu pagi, pesan WhatsApp dari Mas Lindra akhirnya masuk setelah 3 hari tidak ada kabar. Namun bukan kabar rindu, bukan sapaan mesra, melainkan undangan formal untuk tampil kembali minggu depan dalam acara peresmian Taman Kota. Tidak ada emoji, tidak ada panggilan, nduk, seperti biasanya. Hanya teks kaku yang terasa seperti diketik oleh ajudannya. Hati Niken makin teriris. Ia membaca pesan itu berulang-ulang, berharap menemukan secerca isyarat bahwa Mas Lindra masih mempedulikannya. Tapi kosong, dingin, hambar, sama seperti perasaannya sekarang. Niken tak tinggal diam, ia mencari tahu lebih dalam tentang Larasati. Melalui akun Instagram dan postingan dari para seniman muda, Niken akhirnya tahu bahwa Larasati adalah pesinden dari luar kota yang akhir-akhir ini memang sering tampil dalam acara pemerintah kabupaten lain. Tapi yang mengejutkan, ada sebuah unggahan video pendek yang menampilkan Larasati sedang makan malam dengan seorang pria berbaju batik biru yang sangat dikenalnya, Mas Lindra. Video itu diunggah oleh seorang influencer yang ikut dalam jamuan makan malam resmi, namun tidak sadar telah membocorkan momen pribadi yang sangat sensitif. Melihat video itu, dada Niken sesak. Ia merasa seperti ditusuk dari belakang. Bukan hanya soal Larasati yang semakin dekat, tapi juga karena Mas Lindra tak pernah berkata apapun tentang itu. Ia merasa dikhianati secara diam-diam. Cinta yang selama ini ia simpan rapat dan ia rawat dengan kesabaran, kini seolah dipermainkan oleh lelaki yang selama ini ia percaya. Apa Mas Lindra hanya menjadikan aku hiburan belakang panggung? Batinnya lirih, disertai tetes air mata yang jatuh di atas layar ponselnya. Suatu malam, Niken memberanikan diri menelepon Mas Lindra. Butuh waktu cukup lama hingga panggilannya diangkat. Suara Mas Lindra terdengar terburu-buru, seolah ingin segera mengakhiri percakapan. Niken mencoba berbicara dengan tenang, menanyakan secara halus tentang Larasati. Namun Mas Lindra hanya menjawab dengan singkat, dia hanya tamu seni biasa, tidak usah kamu pikirkan. Kalimat itu bukannya menenangkan, justru membuat hati Niken semakin goyah. Kalimat itu terdengar seperti kebohongan yang dibalut formalitas, tanpa sedikit pun usaha untuk meyakinkan perasaan yang sedang terluka. Keesokan harinya, Niken mendapati kabar mengejutkan dari rekan sesama seniman bahwa Larasati akan menjadi co-host sinden tetap dalam acara berikutnya, mendampingi dirinya. Keputusan itu diumumkan secara sepihak oleh panitia acara, dengan embel-embel, atas rekomendasi pihak kabupaten. Niken merasa terhina. Ini bukan hanya tentang hati, ini tentang eksistensinya sebagai seniman. Ia yang selama ini menjadi simbol budaya dan kebanggaan Tuban, kini harus berbagi panggung dengan orang yang secara terang-terangan mendekati lelaki yang ia cintai. Niken merasa semuanya seperti dirancang untuk menyudutkannya. Ia mulai melihat pergerakan halus yang terasa seperti skenario politik terselubung. Larasati bukan hanya seniman biasa, tapi mungkin juga pion dalam permainan kekuasaan yang ingin menjatuhkan reputasi Niken sebagai pesinden utama pilihan Mas Bupati. Perlahan tapi pasti, panggung yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi medan perang. Niken tahu, ia harus bersiap, karena yang akan ia hadapi bukan hanya persaingan suara, tapi juga pertarungan hati dan harga diri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Niken berdiri di depan cermin kamarnya sambil memegang selendang merah kebanggaannya.
Ia tak lagi menatap dirinya sebagai seorang pesinden belia yang lugu. Ia menatap dengan mata penuh api, dan berbisik pada bayangannya sendiri, kalau mereka ingin perang, maka aku akan menari di atas luka dan menyanyi dalam bara. Pagi itu, langit Tuban mendung. Niken berjalan pelan menuju sanggar tempatnya berlatih, namun langkahnya terasa berat. Bukan karena tubuh lelah, melainkan karena pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan dan dugaan. Ada sesuatu yang tidak beres, pikirnya. Semua perubahan yang terjadi begitu cepat, kemunculan Larasati, sikap dingin Mas Lindra, pengumuman mendadak tentang duet sinden, semuanya seperti potongan teka-teki yang menunggu disatukan. Di tengah kecamuk perasaan, datanglah seseorang yang tak terduga, Busri, mantan penata rias di pendopo yang sudah lama pensiun namun dikenal dekat dengan banyak tokoh pemerintahan. Dengan suara lirih, Busri mendekati Niken dan berbisik, "Nak, kamu hati-hati. Ada yang ingin menjatuhkan kamu dari dalam." Niken mengernyit. Ia menatap Busri, menunggu penjelasan lebih lanjut. Larasati bukan sekadar pesinden. Ia dibawa masuk oleh seseorang yang punya pengaruh besar di lingkaran dalam Mas Bupati. Tujuannya jelas, untuk menjauhkan kamu dari panggung, dan dari hati Mas Lindra. Seketika tubuh Niken gemetar. Ucapan Busri seperti petir yang menyambar logika dan perasaannya sekaligus. Jadi ini bukan hanya soal cinta, tapi skenario yang lebih gelap. Niken menatap kosong ke arah langit yang makin kelabu. Ia tak menyangka, cintanya kepada Mas Lindra justru menjadi alasan ia dijadikan target permainan. Ia teringat kembali pada momen-momen hangat bersama Mas Lindra, saat mereka menyusun jadwal pertunjukan bersama, saat ia diberi selendang batik khas Tuban sebagai hadiah ulang tahunnya, bahkan saat Mas Lindra berjanji akan memperjuangkan seni tradisi bersama Niken. Semua itu, kini tampak seperti fragmen mimpi yang perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Di dalam hati, Niken menjerit. Ia bukan hanya merasa dikhianati oleh cinta, tapi juga dikhianati oleh kepercayaan. Kenapa harus aku? Kenapa mereka harus menjatuhkan aku hanya karena aku dekat dengan Mas Lindra? Batinnya berontak. Ia tahu bahwa dunia politik dan seni memang sering bersinggungan. Tapi selama ini, ia menjaga dirinya tetap netral, tetap bersih, hanya fokus pada suara dan panggung. Tapi kini, dunia luar mencengkeramnya tanpa ampun. Ia tak lagi punya tempat berlindung, kecuali kekuatan hatinya sendiri. Sore harinya, Niken mencoba menghubungi salah satu staf di lingkaran Mas Lindra, seseorang yang dulu pernah menjadi sahabat dekatnya. Ia meminta pertemuan diam-diam. Dalam pertemuan itu, Niken menerima fakta mengejutkan, Larasati dipromosikan bukan karena kemampuan seni, melainkan karena adanya deal politik antara seorang tokoh kuat di Dewan Daerah dan pihak-pihak yang ingin mendikte keputusan Mas Lindra. Tujuannya jelas, melemahkan pengaruh Niken, dan membuat Mas Lindra tunduk pada tekanan tertentu dengan menjauhkan perempuan yang dianggap bisa mengganggu citra politik. Air mata Niken menetes tanpa bisa dibendung. Ia merasa dipermainkan habis-habisan. Ternyata, cinta yang selama ini ia jaga dengan suci justru dijadikan senjata untuk menghancurkannya. Ia yang selama ini setia, kini dijadikan pion yang harus dikeluarkan dari papan. Mereka kira aku hanya sinden yang tahu menyanyi dan tersenyum. Mereka salah. Aku bisa melawan, ucapnya lirih namun penuh tekad. Ini bukan soal Mas Lindra semata, ini soal harga diri. Malam itu, Niken kembali ke rumah dan mengurung diri di kamar. Di hadapannya tergeletak selendang merah, cermin besar, dan surat undangan untuk tampil minggu depan bersama Larasati. Perlahan ia ambil alat rias, dan menggambar wajahnya sendiri dengan polesan yang lebih tajam. Ia menatap pantulan wajah itu dengan sorot mata yang berubah. Tidak ada lagi Niken yang lembut. Yang ada kini adalah seorang perempuan yang siap tampil bukan untuk merebut hati siapapun, tapi untuk mempertahankan martabatnya sendiri. Ia akan naik panggung, dan memastikan bahwa dunia melihat siapa yang sebenarnya pantas berdiri di sana. Dan di balik semua itu, Niken tahu, pertunjukan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Taman Kota Tuban penuh sesak oleh lautan manusia yang menanti pertunjukan budaya paling dinanti tahun ini. Spanduk besar bertuliskan, Malam Irama Tuban, 2 bintang 1 panggung, terpampang jelas, 2 bintang itu tak lain adalah Niken Salindri dan Larasati, 2 nama yang kini jadi buah bibir. Namun siapa sangka, malam yang seharusnya jadi ajang harmoni itu malah berubah menjadi arena duel tak kasat mata yang menegangkan. Bukan hanya duel suara, tapi duel harga diri,
gengsi, dan cinta. Niken melangkah ke panggung dengan tenang, berselendang merah menyala, seolah membakar malam. Sementara Larasati mengenakan kebaya emas, berkilauan di bawah sorotan lampu. Penonton bersorak saat keduanya berdiri berdampingan. Tapi mereka yang jeli bisa merasakan hawa dingin di antara dua pesinden itu. Tak ada sapa, tak ada senyum tulus, hanya lirikan tajam dan senyuman plastik yang nyaris membeku di udara. Bahkan pembawa acara pun tampak canggung saat memperkenalkan mereka. Inilah duet yang ditunggu-tunggu, katanya gugup, menyadari bahwa ini bukan sekadar pertunjukan, tapi peperangan diam. Tembang pertama dimulai. Niken memulai dengan pangkur, suaranya lirih, menggema dalam malam yang hening. Larasati membalas dengan tembang dandang gula yang penuh teknik tinggi, menonjolkan cengkok dan kelenturan suara. Penonton terpesona, namun suasana perlahan berubah tegang. Setiap bait tembang seolah menjadi peluru. Niken menyanyi dengan sorot mata menusuk ke arah Larasati, seolah berkata, "Aku di sini bukan karena belas kasih." Sementara Larasati membalas dengan gerakan tubuh gemulai yang tampak disengaja meniru gaya khas Niken. Mas Lindra duduk di kursi tamu kehormatan dengan wajah tegang. Ia tak menyangka pertunjukan bisa sebegitu membara. Pandangannya tertuju pada Niken, lalu beralih ke Larasati, tapi kedua perempuan itu menghindari tatapan matanya. Ia merasa bersalah, bingung, sekaligus terjebak dalam pusaran yang ia ciptakan sendiri. Ajudannya pun berbisik, "Pak, ini makin panas. Banyak yang live streaming." Namun Mas Lindra hanya menghela napas. Terlambat, ia tak bisa lagi mengendalikan panggung yang kini dikuasai dua hati yang terluka. Saat jeda pertunjukan, Larasati mendekati Niken di belakang panggung dengan senyum sinis. "Suaramu bagus malam ini, tapi sayang, hati Mas Lindra sudah tak berpihak padamu," bisiknya tajam. Niken menatapnya dingin, menahan amarah yang hampir meledak. Tapi ia tahu, panggung bukan tempatnya untuk berteriak. Ia harus bicara dengan suara, bukan tangan. Maka ia kembali ke atas panggung, dan kali ini melantunkan tembang Durma, dengan lirik-lirik penuh makna perlawanan dan luka batin. Penonton terdiam, bahkan beberapa penonton menangis, tanpa tahu bahwa suara itu lahir dari hati yang benar-benar retak. Larasati terdiam, ia tak menyangka Niken akan melawan dengan cara sehalus namun setajam itu. Saat gilirannya tiba, ia menyanyi dengan terburu-buru, nadanya sempat fals, dan mikrofon sempat jatuh dari genggaman. Penonton mulai berbisik, sebagian mulai bertepuk tangan untuk Niken lebih dari biasanya. Aura mulai berubah. Malam yang awalnya dipenuhi sorakan untuk Larasati, kini perlahan berpihak pada Niken. Bukannya membalas dengan sindiran, Niken hanya tersenyum tenang, seolah berkata, "Ini panggungku, dan kamu hanya tamu." Di akhir pertunjukan, Niken dan Larasati diminta maju ke depan panggung untuk berterima kasih kepada penonton. Tapi tiba-tiba, seorang ibu-ibu dari penonton meneriakkan, "Maju, Niken. Jangan mau digeser, Tuban butuh kamu, bukan sinden gadungan." Sorakan lain menyusul, menggema seperti gelombang. Larasati pucat, Mas Lindra tampak kaget, sementara Niken berdiri terpaku, matanya mulai basah, bukan karena sedih, tapi karena suara rakyat yang selama ini diam, akhirnya berpihak padanya. Dan saat malam semakin larut, Niken berdiri di tengah panggung dengan punggung tegak, selendang merah mengepul tertiup angin malam. Malam itu, bukan hanya lagu yang dituntaskan, tapi juga harga dirinya sebagai perempuan, seniman, dan kekasih yang terluka. Pertunjukan berakhir, namun pertarungan belum selesai. Karena cinta, seperti tembang, kadang harus dinyanyikan sampai bait terakhir, meski dengan darah dan air mata. Setelah pertunjukan berakhir dan para penonton bubar dengan berbagai bisik-bisik yang membelah malam, suasana di belakang panggung jauh dari kata tenang. Para kru sibuk merapikan perlengkapan, namun dari ruangan rias utama terdengar suara adu argumen yang semakin memanas. Di dalamnya, Niken berdiri dengan wajah tegang, dadanya naik turun menahan emosi, sementara di depannya berdiri Larasati dengan senyum sinis dan tangan bertolak pinggang. Dua perempuan itu akhirnya berdiri tanpa panggung, tanpa musik, hanya dinding tebal dan ego yang saling menghantam dalam senyap. "Kalau kamu pikir suara rakyat akan membuatmu menang, kamu naif, Niken," ucap Larasati dengan nada tajam, lalu melangkah mendekat, seolah menantang. "Kamu cuma kesayangan sesaat. Mas Lindra butuh seseorang yang bisa dibanggakan secara politik, bukan cuma yang bisa nyanyi dengan tangis." Kalimat itu menghantam Niken lebih keras dari tamparan.
Matanya berair, tapi bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang sudah terlalu lama dipendam dan kini nyaris meledak. Niken mengangkat kipas batiknya. Perlahan, benda yang selalu ia bawa setiap tampil sebagai lambang keanggunan dan kendali emosi. Ia mendekat, matanya menatap langsung ke dalam mata Larasati. Aku mungkin bukan politikus, tapi aku bukan boneka yang bisa dipakai lalu dibuang. Aku mencintai Mas Lindra dengan tulus, sebelum semua panggung ini jadi arena rebutan kekuasaan. Suaranya lirih, namun menggigit. Namun Larasati tertawa pendek, tawa yang menyiratkan penghinaan. Cinta, lucu, apa kamu kira cinta bisa mengalahkan strategi dan koneksi? Detik berikutnya, tanpa aba-aba, Larasati merebut kipas dari tangan Niken dan menyobeknya tepat di hadapannya. Suara robekan kain itu mengiris udara seperti pisau. Semua kru yang melihatnya menahan napas. Kipas itu bukan sekadar properti. Itu simbol kehormatan seorang pesinden. Robeknya kipas adalah penghinaan setara menamparkan wajah Niken di depan umum. Niken menggigil. Wajahnya pucat, tapi matanya justru menyala seperti bara api. Ia tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya memungut potongan kipas yang jatuh, menatapnya lama, lalu menatap Larasati dengan penuh luka. Tiba-tiba, tanpa bisa ditahan lagi, Niken menamparkan meja rias di depannya hingga semua peralatan berserakan. Ia menoleh ke arah semua orang yang menyaksikan dan berkata dengan suara gemetar, "Cukup. Aku sudah cukup diam. Kalau ini caramu ingin mengambil panggung dan cinta, silakan. Tapi aku tidak akan lari. Aku tidak akan mundur." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Bahkan Larasati tampak terpaku, tak menyangka bahwa Niken bisa meledak seperti itu. Bukan dengan air mata, tapi dengan keberanian. Kejadian itu direkam oleh salah satu kru secara diam-diam dan beberapa jam kemudian video pertikaian mereka tersebar di media sosial. Netizen pun geger. Banyak yang marah melihat Larasati menyobek kipas Niken. Mereka menyebut Larasati tidak punya etika seni. Hashtag tagar kipas Niken dan tagar dukung Niken trending sepanjang malam. Bahkan beberapa tokoh budaya mulai angkat bicara, mendesak panitia acara agar mengeluarkan Larasati dari daftar pengisi acara. Panggung pertunjukan berubah jadi medan opini, dan kali ini, masyarakat ikut serta dalam memilih siapa yang pantas dihormati. Sementara itu, di rumah dinasnya, Mas Lindra terdiam menatap layar ponsel. Ia melihat video itu berulang kali. Dada Mas Lindra sesak. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana dua perempuan yang pernah membuatnya bangga dan bahagia, kini saling menyakiti karena kelalaiannya sendiri. Ia sadar, diamnya selama ini adalah kesalahan besar. Tapi apakah semuanya sudah terlambat? Malam itu, Niken berdiri di teras rumahnya, memandangi potongan kipas yang ia simpan dalam bingkai kaca. Tangannya menyentuh kain yang robek, bibirnya bergetar. Ia tahu, harga diri seorang pesinden bukan diukur dari seberapa keras ia bersuara, tapi dari seberapa kuat ia tetap berdiri meski dihancurkan dari dalam. Dan kini, ia bersumpah dalam hati, pertunjukan belum selesai, sebelum kebenaran tampil di panggung utama. Keesokan harinya, nama Mas Lindra menjadi trending topik nasional. Bukan karena prestasi pemerintahan atau program unggulan, melainkan karena video pertikaian dua pesinden di belakang panggung yang menyebut-nyebut namanya. Netizen tak tinggal diam. Mereka menyerbu kolom komentar di akun media sosial milik Bupati Muda itu, menuntut klarifikasi. Mana sikap Anda sebagai pemimpin? Tulis seorang warganet. Cinta boleh, tapi jangan mainkan dua hati. Tulis lainnya. Di tengah tekanan dan badai opini, Mas Lindra hanya bisa memandangi layar ponselnya dengan wajah tegang dan mata merah karena semalaman tak tidur. Di pendopo, suasana pun berubah drastis. Beberapa ajudan dan pejabat mulai menjaga jarak. Bahkan kepala dinas kebudayaan yang dulu selalu memuji kedekatan Niken dan Mas Lindra, kini bungkam. Semua seolah menunggu, siapa yang akan dilenyapkan terlebih dahulu dalam badai ini, Niken, Larasati, atau justru sang bupati sendiri. Tak ada lagi senyuman hangat atau sapaan hangat saat Mas Lindra berjalan ke ruang kerja. Semua mata kini melihatnya sebagai pihak yang mempermainkan perasaan dua perempuan demi kepentingan pribadi. Tak tahan dengan tekanan, Mas Lindra akhirnya memutuskan untuk menggelar pertemuan tertutup di pendopo. Ia mengundang Niken dan Larasati secara diam-diam, berharap bisa menyelesaikan semuanya secara dewasa. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Suasana ruangan begitu dingin saat kedua pesinden duduk di hadapannya tanpa sepatah kata. Wajah Niken tegas dan penuh luka,
sementara Larasati memasang raut seolah tak bersalah. Mas Lindra mencoba bicara, tapi suaranya nyaris tak terdengar oleh ketegangan yang mendidih di udara. Aku tak pernah berniat menyakiti kalian, ucapnya perlahan. Kalian berdua adalah bagian penting dalam pelestarian budaya Tuban. Namun kalimat itu justru membuat Niken tersentak. Bagian penting, ulangnya, suara bergetar. Aku ini manusia, Mas. Bukan simbol, bukan alat. Aku mencintai Mas sebagai lelaki, bukan sebagai pemimpin. Tapi apa yang aku dapat? Dikhianati, ditonton, dihinakan. Larasati hanya tersenyum tipis sambil membelai rambutnya, lalu menyela, jangan bawa-bawa cinta di sini, Niken. Yang Mas Lindra butuhkan sekarang adalah representasi kuat di panggung publik. Bukan perasaan yang lebay. Pertemuan yang seharusnya menyelesaikan konflik justru berubah menjadi medan penghakiman. Niken berdiri dengan mata merah, lalu berkata, kalau ini tentang panggung dan citra, silakan lanjutkan berdua. Tapi jangan pernah lagi libatkan namaku untuk menutupi kegagalan kalian mengelola hati. Ia lalu meninggalkan ruangan, dengan langkah cepat dan kepala tegak, menyisakan keheningan yang menusuk. Mas Lindra terdiam. Larasati menatap Mas Lindra dengan tatapan penuh kemenangan, tapi jauh di dalam hatinya, ada kekosongan yang tak bisa ditutupi. Kabar tentang pertemuan itu bocor ke media. Wartawan mulai membanjiri pendopo. Pertanyaan tajam mulai dilontarkan kemana-mana. Benarkah Mas Bupati menjalin hubungan dengan dua pesinden sekaligus? Apa benar ada tekanan politik dalam pemilihan sinden acara? Semua mata kini mengarah pada Mas Lindra yang wajahnya semakin tirus dari hari ke hari. Ia tak hanya kehilangan kepercayaan publik, tapi juga perempuan yang pernah mengisi ruang paling hangat dalam hatinya. Semua runtuh, dalam diam dan lambat. Sementara itu, di sanggar kecilnya, Niken duduk di antara alat musik gamelan yang dulu menjadi pelipur laranya. Ia memejamkan mata, membiarkan irama yang tak terdengar menari dalam pikirannya. Di depannya, lembar undangan tampil di luar kota terbuka lebar. Banyak tawaran datang sejak videonya viral. Tapi hatinya masih tertinggal di pendopo itu, pada cinta yang tak selesai, dan pada luka yang belum sembuh. Ia tahu, ia harus memilih, bertahan sebagai pesinden yang dipermainkan, atau bangkit sebagai simbol perlawanan seorang perempuan yang tak sudi dijadikan korban lagi. Dan malam pun turun perlahan. Tapi bagi Niken, malam ini bukan untuk menangis lagi. Ia mulai menyusun langkah, karena jika cinta telah jadi alat untuk menjatuhkan, maka kebenaran harus dinyanyikan, lebih lantang dari sebelumnya. Malam turun perlahan, membawa kesunyian yang tak biasa di rumah Niken. Lampu kamar dibiarkan redup, dan hanya bunyi detik jam di dinding yang menemani kesepiannya. Di atas meja rias, tergeletak ponsel dengan layar menyala, sebuah pesan singkat dari Mas Lindra yang akhirnya masuk setelah beberapa hari hening. Namun isinya tak lebih dari sekadar permintaan maaf dan kalimat datar, maaf atas semua kekacauan ini. Aku tak pernah bermaksud menyakitimu. Niken membaca pesan itu berulang-ulang, berharap. Ada kata yang berubah setiap kali ia mengulang. Tapi tak ada, tidak ada rasa, tidak ada cinta, hanya sisa dari seseorang yang pernah ia percaya sepenuh jiwa. Dengan tangan gemetar, Niken membuka galeri ponselnya. Foto-foto kenangan dengan Mas Lindra terpampang jelas, saat mereka tertawa bersama di belakang panggung, saat Mas Lindra menyematkan selendang batik di pundaknya, bahkan video pendek saat Mas Lindra berjanji takkan membiarkannya sendiri di tengah sorotan dunia. Semua itu kini terasa seperti adegan dalam pertunjukan sandiwara, indah, megah, tapi palsu. Matanya mulai basah, air mata jatuh satu persatu, membasahi layar ponsel yang seolah ikut merasakan luka yang ia simpan dalam diam. Niken beranjak ke cermin. Ia menatap wajahnya sendiri. Mata yang sembab, bibir yang pecah karena terlalu sering digigit menahan tangis. Ia bertanya dalam hati, apa aku kurang cantik? Apa suaraku tidak cukup merdu? Apa kesetiaan tidak lagi berarti apa-apa di dunia yang penuh ambisi ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar seperti racun, menyusup ke dalam relung paling sunyi. Ia merasa kehilangan bukan hanya pria yang ia cintai, tapi juga dirinya sendiri. Niken yang dulu kuat dan penuh cahaya, kini tinggal bayangannya yang remuk oleh pengkhianatan. Ia berjalan ke balkon kamar, membiarkan angin malam menyapu pipinya yang masih basah. Dari kejauhan, terdengar suara sinden lain dari siaran televisi tetangga. Suara Larasati. Ya, Larasati kini mulai dijadikan ikon baru oleh beberapa panitia acara, seolah publik sedang dipaksa melupakan Niken.
Tapi justru disitulah luka semakin menganga. Niken yang telah puluhan kali mengangkat nama Tuban dengan seni suara, kini dipinggirkan seperti riasan usang yang tak lagi dibutuhkan. Dan semua itu karena satu hal, cinta yang tak dibela oleh orang yang seharusnya berdiri untuknya. Tak kuat menahan gejolak perasaan, Niken akhirnya menulis. Ia membuka laptop dan mulai mengetik surat panjang yang ditujukan kepada publik. Dalam surat itu, ia tidak menyalahkan siapapun secara terang-terangan. Tapi ia menuliskan kisah seorang perempuan yang telah memberi segalanya demi panggung budaya, hanya untuk disingkirkan karena politik dan cinta yang bermain dalam gelap. Ia menyisipkan kutipan dari tembang Jawa yang menyayat hati, tresna sejati ora butuh panggung, mung butuh pangayoman. Cinta sejati tak butuh panggung, hanya butuh perlindungan. Usai menulis, ia memposting surat itu dengan judul, sebuah surat dari pesinden yang terluka. Tak lama, surat itu viral. Warganet menangis membaca isi surat itu. Banyak yang menyuarakan kembali dukungan untuk Niken. Bahkan budayawan dan seniman dari berbagai kota mulai bersuara. Niken bukan hanya pesinden, dia adalah suara nurani yang sedang dicederai oleh kekuasaan dan permainan hati, tulis seorang maestro karawitan. Dukungan itu datang seperti gelombang air pasang, menyapu rasa sepi yang selama ini meresap di hatinya. Namun meski ribuan dukungan berdatangan, di dalam hati Niken, peri itu masih ada. Karena cinta yang tak dipertahankan bukan hanya menyakitkan, tapi juga mematikan bagian dari jiwa yang dulu percaya pada kebersamaan. Malam itu, ia menangis bukan karena kalah, tapi karena telah memberikan segalanya, dan justru dilupakan dalam senyap. Ia terisak hingga larut, memeluk selendang merah yang kini menjadi satu-satunya pelukan yang jujur dalam hidupnya. Dan di bawah cahaya rembulan yang sayu, Niken berbisik, cintaku sudah selesai, tapi suara hatiku belum. Dan akan tetap bergema sampai mereka sadar bahwa perempuan tidak diciptakan untuk dikalahkan. Mentari belum sepenuhnya muncul saat sebuah postingan mengejutkan muncul di media sosial, surat terbuka dari seorang pesinden, ditulis langsung oleh Niken Salindri, dan dalam hitungan menit telah disebarkan ribuan kali. Tulisan itu sederhana, tanpa hiasan bahasa tinggi, tapi setiap katanya menyayat. Di sana Niken mengisahkan seluruh rasa yang ia simpan selama ini, tentang panggung, tentang suara, tentang cinta, dan tentang pengkhianatan yang dibungkam di balik tepuk tangan penonton. Ia menulis, aku tidak sedang mencari belas kasihan. Aku hanya ingin menyuarakan bahwa seni bukan alat politik, dan hati seorang perempuan bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Dalam surat itu, Niken juga menyinggung bagaimana seni tradisional telah lama dijadikan alat pencitraan oleh banyak pihak, dan para seniman seperti dirinya hanya menjadi ornamen, bukan subjek utama. Ia menggambarkan betapa lelahnya berdiri di atas panggung dengan senyuman palsu, ketika hatinya sendiri sedang runtuh. Tapi yang paling mengejutkan adalah kalimat di akhir suratnya, hari ini, aku undur diri dari semua acara resmi kabupaten. Bukan karena kalah, tapi karena aku ingin kembali bernyanyi dengan hati yang merdeka. Kalimat itu menghantam semua pihak seperti petir di siang bolong. Kabar pengunduran dirinya membuat heboh seluruh penjuru Tuban, bahkan menjalar ke kota-kota lain. Televisi lokal menayangkan surat itu dengan pembacaan penuh emosional. Para budayawan angkat bicara, beberapa mendukung langkah Niken, yang lain mencemaskan dampaknya bagi generasi seni daerah. Tapi satu hal yang tak terbantahkan, nama Niken Salindri kini bukan sekadar pesinden, tapi simbol perjuangan suara perempuan yang tak sudi ditindas oleh kekuasaan dan cinta palsu. Di pendopo kabupaten, suasana menjadi mencekam. Mas Lindra terpaku membaca surat itu di layar laptopnya. Wajahnya pucat, napasnya berat. Ia tahu, semua ini terjadi karena kebisuannya. Ia terlalu lama diam, terlalu lama membiarkan api kecil menyala hingga kini membakar seluruh kepercayaan. Di hadapannya, ajudan membaca laporan bahwa 7 acara budaya yang akan digelar pekan depan dibatalkan karena penolakan dari masyarakat jika tanpa kehadiran Niken. Panggung-panggung kosong, para penonton tak mau datang. Mereka bukan hanya kehilangan suara emas Niken, tapi kehilangan kejujuran di dalamnya. Di tengah badai itu, Larasati muncul dalam siaran langsung di salah satu stasiun TV. Dengan air mata buatan, ia menyampaikan klarifikasi, mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman dan dirinya pun menjadi korban tekanan publik. Namun publik tak sebodoh itu. Warganet menyandingkan ucapannya dengan video kipas yang disobeknya. Korban tidak menusuk orang lain, komentar seorang netizen tajam. Perlahan, topeng Larasati runtuh.
Popularitasnya turun drastis, dan kontrak-kontrak mulai dicabut. Karma berjalan cepat ketika kejujuran jadi pelurunya. Sementara itu, Niken menolak semua undangan wawancara. Ia memilih tinggal di desa kecil tempat almarhum ayahnya dulu membuka sanggar. Di sana, ia kembali mengajar anak-anak muda karawitan dan tembang Jawa. Ia bernyanyi bukan untuk kamera, bukan untuk pejabat, tapi untuk langit dan tanah tempat ia lahir. Dan disinilah suara Niken justru terdengar paling indah. Orang-orang dari luar kota mulai berdatangan hanya untuk belajar darinya, dan sebuah komunitas seni terbentuk dengan nama yang menyentuh, suara Niken, suara yang pernah dibungkam tapi kini menggema lebih luas dari panggung manapun. Mas Lindra datang diam-diam ke sanggar itu suatu sore. Ia berdiri dari kejauhan, menyaksikan Niken mengajari bocah kecil menyanyikan tembang sinom. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tak berani mendekat. Karena dalam diam, ia tahu, ia telah kehilangan perempuan yang paling tulus dalam hidupnya, bukan karena ia disalib orang lain, tapi karena ia sendiri yang membiarkan cintanya remuk di antara ambisi dan keraguan. Ia meninggalkan tempat itu tanpa berkata apa-apa, membawa luka yang akan ia tanggung sendiri seumur hidupnya. Dan saat senja merunduk di atas langit desa, suara Niken mengalun, pelan, lembut, tapi dalam. Bukan hanya suara sinden, tapi suara seorang perempuan yang telah memilih untuk tidak kalah. Karena dalam dunia yang sering mempermainkan perempuan, Niken membuktikan bahwa yang paling lantang adalah yang tetap setia pada hatinya sendiri. Angin musim semi berembus lembut di halaman sanggar suara Niken saat sebuah surat bersampul emas tiba dari Jakarta. Di dalamnya tertulis undangan resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyampaikan kabar bahwa Niken Salindri dipilih sebagai wakil Indonesia dalam Festival Budaya Internasional di Jepang, mewakili suara tradisi yang telah bertahan dalam badai modernisasi dan intrik kekuasaan. Mata Niken membulat membaca nama pengirimnya. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena haru yang nyaris tak bisa dibendung. Setelah semua penghinaan, pengkhianatan, dan luka, kini dunia menoleh kepadanya, bukan karena sensasi, tapi karena kualitas dan keberaniannya. Masyarakat desa menyambut kabar itu dengan sukacita. Anak-anak yang biasa belajar karawitan di sanggarnya berlarian sambil berseru, "Bu Niken mau ke Jepang." Para ibu membawa bunga dan kue untuk merayakannya. Di antara senyum-senyum itu, Niken berdiri menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka, jalan sunyi yang ia pilih justru menuntunnya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Dan di sudut hatinya, ia tahu, panggilan ini bukan hanya panggilan seni, tapi panggilan takdir, seolah semesta sedang membalas semua air mata yang ia tumpahkan sendirian di malam-malam penuh luka. Persiapan pun dilakukan dengan cepat. Kain batik tulis dari peninggalan almarhum ayahnya dijadikan kostum utama. Selendang merah yang dulu disobek Larasati kini telah dijahit ulang oleh tangan seorang penenun tua di kampungnya. Dengan motif baru, dua burung merak saling membelakangi, namun sama-sama mengepakkan sayap ke arah yang sama. Motif itu mengandung makna dalam, bahwa keindahan bisa muncul meski arah berbeda, dan luka bisa dijahit menjadi kekuatan. Ketika Niken menyampirkan selendang itu di pundaknya untuk latihan terakhir, ia merasakan napas dunia berhembus di punggungnya. Hari keberangkatan tiba, Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi awak media, tapi Niken tetap sederhana dalam balutan kebaya dan rambut disanggul. Ia melangkah pelan melewati kerumunan kamera, dengan langkah tenang seorang pejuang yang tak mencari sorotan, tapi menemukan cahayanya sendiri. Ketika wartawan bertanya tentang kepergiannya, ia menjawab lirih, "Saya hanya ingin menyanyikan tembang yang jujur di tempat yang menghargai kejujuran." Jawaban itu viral, menyentuh jutaan hati, dan mengukuhkan citra Niken sebagai ikon seni dan ketulusan perempuan Indonesia. Di Jepang, ia tampil di aula besar di hadapan ratusan penonton mancanegara. Tapi bukan sorot lampu yang membuat Niken gugup, melainkan kenangan saat ia hampir menyerah, saat cinta yang ia agungkan justru menjatuhkannya ke tanah. Namun saat gamelan mulai berbunyi, semua itu berubah. Suaranya mengalun perlahan, seperti embun jatuh di atas bambu. Penonton terdiam, tak satu pun berbicara, bahkan sebagian dari mereka terlihat menahan napas. Dalam satu tembang itu, Niken menumpahkan seluruh perjalanan hatinya, tentang dikhianati, ditinggalkan, disakiti, lalu bangkit dan kembali berdiri. Usai tampil, ia mendapat standing ovation. Bendera Indonesia dikibarkan, dan nama Niken disebut sebagai salah satu penampil paling menyentuh sepanjang sejarah festival tersebut.
Namun yang paling menggetarkan adalah saat seorang profesor seni dari Kyoto menghampirinya dan berkata dalam bahasa Jepang yang diterjemahkan, "Suara Anda bukan dari tenggorokan, tapi dari jiwa yang terluka namun tidak patah." Niken tersenyum, air matanya menetes pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena kecewa, tapi karena dunia akhirnya mendengar. Di tanah air, Mas Lindra menyaksikan semuanya dari layar televisi. Ia menyentuh layar, mengusap wajah Niken dari balik kaca datar itu. Di sekelilingnya hanya sepi. Larasati sudah pergi, opini publik tak lagi memihaknya, dan panggung-panggung yang dulu gemerlap kini kehilangan cahaya. Ia sadar, Niken bukan hanya pesinden biasa, ia adalah cahaya yang sempat ia abaikan. Dan seperti semua orang yang terlambat mencintai, Mas Lindra hanya bisa menatap dari kejauhan, menyesal dalam diam yang tak akan pernah bisa ditebus. Dan malam itu, di atas balkon hotelnya di Kyoto, Niken menatap bintang yang sama dengan yang bersinar di langit Tuban. Ia tersenyum dan berkata lirih, "Terima kasih, Tuhan. Telah kau buktikan bahwa perempuan yang dihancurkan dengan cinta, bisa membalasnya dengan kehormatan." Pesawat yang membawa Niken Salindri dari Jepang mendarat dengan lembut di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Tapi ia tidak tahu bahwa di luar sana, bukan hanya para wartawan yang menunggunya, melainkan ribuan orang dari berbagai penjuru Jawa Timur, berkumpul sambil membawa bunga, selendang merah, dan spanduk bertuliskan, "Selamat datang, suara perempuan Indonesia." Iring-iringan kesenian tradisional mengiringi langkahnya keluar dari terminal. Tangis dan tawa bercampur menjadi satu. Niken terpaku, berdiri di tengah kerumunan, menatap wajah-wajah yang dulu diam, kini bersuara lantang membelanya. Ia menutup mulutnya, terisak. Yang ia terima hari ini bukan sekadar sambutan, tapi pengakuan. Saat ia melangkah perlahan di karpet merah yang terbentang, para pemudi muda mengejarnya, meminta tanda tangan, ingin menyentuh tangannya, memeluknya. Mereka tak lagi melihat Niken hanya sebagai pesinden, mereka melihat seorang perempuan yang tak tunduk pada luka, yang berdiri dari keterpurukan dan memutar arus sejarah. Dari panggung lokal hingga internasional, dari dikhianati hingga diabadikan. Semua mata menatapnya dengan hormat. Dan Niken, dalam kebaya putih sederhana dan selendang merah yang kini menjelma simbol kekuatan, hanya bisa membalas dengan senyum dan air mata yang jatuh perlahan. Sesampainya di Tuban, jalanan utama telah disulap menjadi lautan manusia. Pendopo kabupaten yang dulunya menjadi saksi luka terdalamnya, kini berdiri dalam nuansa berbeda. Baliho raksasa terpampang, bukan berisi wajah politikus atau pejabat, melainkan foto Niken sedang tersenyum sambil menggenggam kipas batiknya. Tulisan di bawahnya, "Tuban bangga padamu, Niken Salindri." Ia berjalan pelan masuk pendopo, tempat dulu ia dipermalukan. Kini semua berdiri menyambut, termasuk para pejabat yang dulu bungkam. Tapi satu sosok berdiri paling belakang, Mas Lindra, dengan jas abu-abu dan wajah yang jauh lebih tua dari usianya. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, dunia menjadi sunyi. Tak ada musik, tak ada tepuk tangan. Hanya dua pasang mata yang saling berbicara dalam diam. Mas Lindra menunduk, kemudian perlahan maju. Ia berdiri di hadapan Niken, membuka topinya, dan berlutut. Semua orang menahan napas. "Maafkan aku, Niken, bukan hanya karena cinta yang aku abaikan, tapi karena aku membiarkan dunia melukaimu tanpa membelamu." Suaranya pecah, air matanya jatuh ke lantai pendopo. Tapi Niken hanya tersenyum tipis, lalu menjawab dengan lirih, "Aku sudah memaafkan, Mas. Tapi tidak untuk kembali. Aku telah menemukan diriku sendiri, dan itu lebih dari cukup." Tepuk tangan pecah, bukan karena drama yang tersaji, tapi karena keberanian seorang perempuan yang memilih maaf tanpa kembali, cinta tanpa terikat, dan kesetiaan pada prinsip, bukan pada bayang-bayang. Saat prosesi penghargaan dimulai, Niken menerima piagam kehormatan dari Menteri Kebudayaan yang datang langsung dari Jakarta. Ia diangkat sebagai Duta Seni Perempuan Nusantara, perwakilan suara hati yang tak bisa dibungkam. Di panggung pendopo itu, Niken tak menangis. Ia tersenyum sambil berkata, "Saya tidak pernah berniat jadi pahlawan. Saya hanya ingin menyanyikan kebenaran." Usai prosesi, Niken kembali ke sanggarnya yang kini telah direnovasi oleh para seniman dan masyarakat. Sanggar itu diberi nama baru, Padepokan Selendang Merah, tempat di mana seni bukan hanya soal suara, tapi soal keberanian mempertahankan kehormatan. Di sana, ia melatih generasi baru sinden muda, membimbing mereka dengan kelembutan yang lahir dari luka.
Anak-anak memanggilnya, Bu Guru Niken, dengan penuh sayang. Ia tak lagi mengejar panggung-panggung megah, karena ia tahu, panggung sesungguhnya adalah hati manusia yang terinspirasi oleh kisahnya. Di malam terakhir kisah ini, Niken duduk di depan sanggar, memandangi bintang. Di sampingnya tergeletak selendang merah yang kini utuh dan harum, seperti luka yang telah disembuhkan dengan kehormatan. Ia menghembuskan napas pelan, menatap bulan yang purnama, dan berbisik, "Aku bukan lagi perempuan yang dipermainkan. Aku adalah perempuan yang telah memainkan takdir dengan tangan sendiri." Dan dengan satu tembang terakhir yang ia nyanyikan pelan malam itu, Niken Salindri tak hanya menyelesaikan cerita, tapi menorehkan legenda. Ketika cinta diuji oleh ambisi, dan kesetiaan diuji oleh pengkhianatan, hanya hati yang tulus yang mampu bertahan di tengah badai. Niken Salindri bukan hanya pesinden, dia adalah suara perempuan yang tak bisa dibungkam, meski dihancurkan berkali-kali. Terima kasih telah mengikuti kisah dramatis ini sampai akhir. Kalau kamu tersentuh, terinspirasi, atau bahkan merasa marah dan harus seperti kami, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukunganmu untuk suara perempuan yang berani. Tinggalkan komentar kamu di bawah, apakah kamu tim Niken? Apa pendapatmu tentang Mas Lindra dan Larasati? Dan tentu saja, subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah viral, penuh emosi, dan penuh makna lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kisah terbaru bisa langsung kamu nikmati begitu tayang. Karena di sini, suara rakyat, suara perempuan, dan suara keadilan, akan selalu kita angkat dengan lantang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.